Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Jadi pembahasannya mengenai yang pertama yaitu tentang pengertian populasi dan sampel. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami apa itu populasi dan apa itu sampel sebelum kita membahas tentang distribusi sampling. Yang kedua kita akan membahas tentang metode pengumpulan data yang salah satunya adalah distribusi sampling. Jadi kita masuk pada slide berikutnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Jadi ketika kita ingin melakukan satu penelitian, objek yang kita akan teliti itu harus memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Kemudian untuk sampel adalah bagian dari populasi. Di sampelnya adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu. Dia ada metode-metode yang akan digunakan. Bagaimana cara mengambil sampel dari populasi yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, yang dianggap bisa mewakili populasi. Jadi sampel yang akan diambil itu atau yang akan digunakan harus bisa mewakili populasi. Kita masuk pada contohnya. Ini adalah contoh populasi dan sampel. Misalnya pada tanggal 2 Oktober 2021 akan dilakukan vaksinasi COVID-19 terhadap mahasiswa di IAIN Bukit Tinggi. Kalau kita misalkan lingkaran besar ini adalah mahasiswa di IAIN Bukit Tinggi, kemudian lingkaran kecil ini adalah mahasiswa FEBI Fakultas Ekonomi, ini mahasiswa Adab, ini mahasiswa Syariah, dan ini mahasiswa Tadris. Di lingkaran besar ini adalah mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Kemudian kalau yang kecil-kecilnya adalah mahasiswa ekonomi, mahasiswa adab, mahasiswa syariah, dan mahasiswa tadris. Kemudian yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Kemudian yang akan menjadi sampelnya adalah yaitu mahasiswa FEBI, mahasiswa adab, mahasiswa syariah, dan mahasiswa tadris. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang bisa dianggap mewakili populasi tersebut, baik dari karakteristiknya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode pengumpulan data. Ini yang pertama adalah cara atau metode pengumpulan data itu ada dua, yaitu sensus. Sensus ini merupakan cara pengumpulan data yang hanya mengambil setiap elemennya. Jadi setiap elemen dari populasi itu akan diambil setiap karakteristik yang ada di populasi tersebut. Kemudian yaitu yang keduanya adalah sampling, merupakan cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen. Jadi kalau pada sensus dia mengambil setiap elemen atau keseluruhan elemen. Kalau pada sampling hanya sebagian elemen dari populasi. Nah, itu yang membedakan sensus dengan sampling. Jadi di sini kita hanya akan memfokuskan pembahasannya pada sampling atau metode sampling ya. Kemudian selanjutnya, alasan memilih metode sampling daripada sensus. Yang pertama, alasannya adalah itu objek penelitian homogen. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu objek kita itu apakah homogen atau heterogen. Jadi misalnya, jadi kenapa kita dalam menghadapi objek penelitian yang homogen atau 100% sama, di sensus ini tidak perlu dilaksanakan. Jadi kalau objeknya itu 100% sama, kita cukup mengambil salah satu sampelnya. Tidak perlu kita melakukan penelitian terhadap seluruh objek. Kita cuma cukup hanya mengambil satu atau berapa dari populasi tersebut sebagai sampel. Karena sifat-sifatnya sudah homogen atau 100% sama. Jadi di sini contohnya adalah objek yang bersifat homogen, yaitu darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian terhadap darah tubuh manusia, jenis darahnya apa,
kita cuma cukup mengambil sedikit sampel dari darah tersebut, atau kadar garam dalam laut. Jadi kita cuma cukup mengambil sedikit air garam dari laut, apakah airnya asin atau tidak. Kemudian untuk objek penelitian yang mudah rusak, di dalam menghadapi objek penelitian yang mudah rusak, sebaiknya menggunakan metode sampling, karena sensus tidak mungkin dilakukan sebab akan merusak objek yang diteliti. Contohnya adalah penelitian mengenai rasa jeruk tidak mungkin dilakukan dengan mencicipi satu persatu jeruk satu kebun. Jadi misalnya kalau kita ingin melakukan penelitian terhadap satu kebun jeruk, kita cukup mengambil berapa buah dari jeruk tersebut untuk dicicipi. Tidak mungkin kita akan melakukan mencicipi seluruh buah dari pohon jeruk tersebut, dengan syarat pohon jeruk tersebut homogen atau sama jenisnya. Kemudian alasan berikutnya adalah yaitu penghematan biaya dan waktu. Jadi biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk metode sampling jauh lebih kecil dibandingkan dengan sensus. Kenapa demikian? Karena kalau metode sampling tentu sampel yang kita gunakan itu sedikit, sedangkan kalau pada sensus kita menggunakan sampelnya dalam jumlah yang banyak. Jadi karena sampelnya pada metode sampling itu sedikit, maka nantinya biaya dan waktu yang digunakan itu adalah lebih hemat atau lebih sedikit. Kemudian masalah ketelitian. Jadi pada sensus objek yang teliti itu lebih banyak dibandingkan dengan metode sampling, sehingga keakuratan hasil penelitian metode sampling lebih besar daripada sensus. Kenapa demikian? Karena kalau semakin kecil sampel yang diteliti itu, maka datanya itu akan semakin akurat, karena akan semakin mudah untuk melakukan kesimpulan dari penelitian tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah, jadi metode sampling ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah probabilitas, yaitu random sampling. Yaitu random sampling ini adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama. Jadi sampel yang akan diteliti itu memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dia sampling random memiliki sifat yang objektif. Di sampling random ini terbagi 4. Yang pertama adalah sampling random sederhana. Jadi pada sampling random sederhana, tiap sampel yang berukuran sama memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Di pada sampling random sederhana ini, setiap sampel itu yang ukurannya sama memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Di sampling random sederhana ini dilakukan apabila elemen-elemen populasinya homogen ya. Di sampling random sederhana ini dilakukan apabila elemen-elemen populasinya homogen. Contoh, kelas ekonomi Islam A telah dibagi menjadi 10 kelompok untuk tampil presentasi makalah. Untuk menentukan kelompok yang akan tampil di pertemuan pertama, maka dilakukanlah metode undian. Jadi bisa disimpulkan nantinya dengan metode undian itu, maka 10 kelompok akan memiliki peluang yang sama untuk tampil di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah sampling random berlapis. Dibentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Nanti dia itu berkelompok-kelompok dalam bentuk tabel. Di sampling random berlapis dilakukan apabila elemen-elemen populasinya heterogen. Ini kalau yang sederhana tadi, elemen-elemen populasinya harus homogen. Kalau sampling random berlapis ini, elemen-elemen populasinya heterogen. Contoh, sebuah populasi terdiri atas 500 pedagang kaki lima dengan komposisi 200 pedagang makanan, 150 pedagang mainan, 100 pedagang kerajinan, dan 50 pedagang rokok. Kelompokkanlah sampel tersebut dalam bentuk strata. Nah, jadi inilah tabel yang setelah kita kelompokkan. Contoh tersebut kalau bentuk strata,
Misalnya nanti strata 1 itu adalah pedagang makanan dengan jumlah 200 orang. Dan strata 2 adalah pedagang barang mainan dengan jumlah 150 orang, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada kelompok sampling sistematis. Di kelompok sampling sistematis ini bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Oke, di sini bisa kita lihat ciri-cirinya berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Contohnya adalah sebuah populasi memiliki elemen 800. Ini populasinya berjumlah 800. Hendak diambil 20 sampel sebagai bahan penelitian. Tentukan nomor-nomor yang terpilih. Di cara penyelesaiannya adalah nanti kita berikan nomor urut dari 1 sampai 800 terhadap elemen 800 ini. Kemudian kita bagi menjadi 20 subpopulasi atau 20 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 40 elemen. Dengan menggunakan tabel random, diperoleh sebuah sampel dari subsampel pertama sebagai titik acuan. Jadi kita misalkan nanti sebagai titik acuan itu, atau sampel pertama gitu, sampel pertamanya lah bernomor 007. Karena sampel pertama jatuh pada nomor 007, maka nomor untuk sampel berikutnya adalah 047. Ingat ya, satu kelompok itu terdiri dari 40 elemen. Kalau setelah 007 ini adalah 047, kemudian 087, kemudian 127, dengan selisihnya itu adalah 40, sampai nantinya 767, dengan jumlah anggota itu adalah 20 di sini. Kemudian kita masuk ke sampling kelompok. Di sampling kelompok ini adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah-wilayah administrasi misalnya. Contohnya adalah sebuah desa yang memiliki 1.500 KK akan diteliti mengenai respon penggunaan bumbu masak. Untuk keperluan dipilih sampel sebanyak 50 KK. Jadi nantinya kita akan memilih sampel sebanyak 50. Jadi, dari 1.500 KK dibagi menjadi 150 kelompok, sehingga nantinya satu kelompok itu beranggotakan 10 KK. Dari 150 kelompok dipilih sampel random terdiri dari 5 kelompok. Dengan demikian dari 5 kelompok tersebut nantinya akan diperoleh itu 50 KK sebagai sampel. Itulah contoh dari sampling kelompok. Metode sampling berikutnya adalah yaitu non-probabilitas, yaitu cara pemilihan sampel dengan semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi kalau pada probabilitas memiliki kesempatan yang sama, tapi kalau pada non-probabilitas yaitu populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian di samping non-random ini atau non-probabilitas ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama sampling kuota, yaitu bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Jadi pengambilan unit samplingnya ditentukan oleh petugas. Jadi di sini pengambilan unit samplingnya itu ditentukan oleh petugas. Jadi di sini suka-suka petugas, ya ingin milih A, milih B atau milih C, terserah dia. Contohnya adalah sebuah kawasan dihuni 1000 KK. Dalam rangka penelitian diperlukan 50 KK. Dalam penentuan sampel sebanyak 50 KK, petugas melakukannya atas pertimbangan sendiri. Jadi di sini petugas bisa memilih terserah dia, apakah dia memilih KKA, KKB atau KKC. Kemudian sampling pertimbangan. Jadi sampling pertimbangan ini adalah itu bentuk sampling non random
yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan. Contohnya adalah dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30%. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti, diputuskan untuk menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. Jadi di sini adalah kebijaksanaan atau pertimbangan dari peneliti, apakah dia akan hanya menggunakan 30 kuesioner atau akan ditambah atau akan dikurangi. Kemudian sampling seadanya, itu bentuk sampling random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan. Contoh pengambilan sampel mengenai ramalan yang akan menjadi juara dunia sepak bola di Qatar tahun 2024. Di pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan opini masyarakat. Misalnya di jalan nanti peneliti bertanya kepada masyarakat siapa yang akan menjadi, negara mana yang akan menjadi juara Piala Dunia. Jadi di sini adalah berdasarkan kemudahan dalam mendapatkan data. Kemudian teknik penentuan jumlah sampel. Di sini ada dua. Yang pertama adalah pengambilan sampel dengan pengembalian. Contohnya adalah pengambilan sampel dengan pengembalian jika anggotanya telah diambil untuk dijadikan sampel. Setelah dijadikan sampel, kemudian disatukan kembali dengan anggota populasi yang lainnya, sehingga sampel tersebut, sampel yang telah diambil tadi, masih ada kesempatan untuk dipilih kembali. Contohnya adalah kelas ekonomi Islam B telah dibagi menjadi 10 kelompok untuk tampil presentasi makalah. Untuk menentukan kelompok yang akan tampil di pertemuan pertama, maka dilakukan metode undian dan terpilihlah kelompok 3. Pada pertemuan pertama itu terpilih sampelnya oleh kelompok 3. Kemudian untuk undian presentasi makalah pertemuan kedua, kelompok 3 akan diikut sertakan lagi. Jadi nanti kelompok 3 ini dimasukkan lagi ke dalam undian, dan kelompok 3 ini punya kesempatan atau kemungkinan bisa terpilih lagi. Kemudian contoh yang kedua adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian. Di pengambilan sampel jika anggota populasi yang telah diambil untuk dijadikan sampel tidak disatukan lagi dengan anggota populasi yang lainnya. Kalau yang pada pertama ini, kalau sampelnya sudah terpilih, maka dia dimasukkan lagi kepada anggota populasi yang lainnya, sehingga dia punya kemungkinan untuk terpilih lagi. Kalau pada yang kedua ini, sampelnya telah dia terpilih jadi sampel, dia itu tidak dimasukkan lagi pada anggota yang lainnya, sehingga dia tidak mungkin terpilih sebagai sampel berikutnya. Contoh, kelas ekonomi Islam B dibagi menjadi 10 kelompok untuk tampil presentasi makalah. Untuk menentukan kelompok yang akan tampil di pertemuan pertama, maka dilakukanlah metode undian dan dipilih kelompok 3. Jadi untuk undian presentasi makalah pertemuan 2, kelompok 3 tidak diikut sertakan lagi, jadi tidak akan ada kemungkinan kelompok 3 ini akan terpilih lagi. Kemudian jenis-jenis distribusi sampling. Di jenis-jenis distribusi sampling ini ada 5, yaitu distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling deviasi standar, kemudian distribusi sampling selisih rata-rata, kemudian distribusi sampling selisih proporsi. Untuk jenis-jenis distribusi sampling akan dibahas pada video kedua, ketiga, keempat. Sedangkan untuk video yang sekarang ini akan dibahas tentang pembahasan, yaitu tentang populasi sampel dan bagian-bagian dari distribusi sampling. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.